إلى هذه النية ولقنة الشريحة إلى خضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخوانه من الأنبياء المرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر إمام جنيد البغدادي وخصوصا yang santri mulia Syekh Abdul Halim wal Basra Mambek ibn Wajim wa duratim walihim wa ila khususun abi wa ummi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan malam ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pada kajian yang lalu telah dibahas pengertian tentang anggapan orang-orang yang mempunyai akidah i'tiqad, ya, bahwasanya Allah itu bisa terhijabi oleh sesuatu. Ini adalah pendapat atau pemahaman yang keliru alias salah. Salah menurut ahlul kasyaf. Salah menurut ahlul kasyaf, artinya menurut orang-orang yang sudah terbuka dan pemahamannya sudah luas, disebut orang-orang ahli tasyawuf, yakni yang sudah meningkatkan taraf status makom ruhaniyahnya dari wilayah Asy'ariyah Asy'ariyah masuk kepada wilayah ahlul kasyaf. Orang-orang ahlul kasyaf itu terbuka dan mempunyai dasar yang kuat karena memang sudah tahu dan faham. Kalian pun apabila diberitahukan, dijelaskan oleh orang-orang yang sudah tahu apa yang dijelaskan itu, terlebih sudah merasakan, bagi kalian akan nyaman dan nikmat, ya. Artinya
akan menambah keyakinan. Sebut saja apabila kalian dijelaskan tentang umroh dan haji, menjelaskan tentang wilayah dan keadaan situasinya orang-orang yang ada di Makkatul Mukarramah atau di Madinah. Kalau yang menjelaskan orang yang sudah sampai di sana, kan kalian juga enak. Mendengarkannya enak, keterangannya jelas ya, dan gamblang, karena pada saat menguraikan orang tersebut itu sambil melihat, memandang, dalam tanda kutip. Coba renungkan sederhana saja kalian. Kalian mau cerita sama teman kalian, tapi yang kalian ceritakan itu justru kalian baru katanya, belum pernah lihat. Kebayang gak kalian caranya cerita? Caranya menjelaskan? Bingung mungkin? Atau membuat sebuah keyakinan-keyakinan agar bisa diyakini oleh yang mendengar. Atau sebut saja membuat sebuah kamuflase atau memperindah ceritanya agar yang mendengarkan itu tertarik. Cerita tentang negara Eropa, orang itu belum pernah ke sana. Cerita tentang makan buah simalakama, padahal belum pernah kan kalian makan buah simalakama. Nah itu loh cerita. Ini kayak makan buah simalakama. Apa buah simalakama tuh buah apa ya? Saya sendiri belum pernah lihat, makanya saya nggak pernah akan cerita buah simalakama gitu ya. Nah, coba susah ceritanya gitu. Tapi kalau kalian cerita apa yang telah kalian lakukan dan rasakan, ceritanya tuh menggairahkan. Satu, kedua, ceritanya continuity. Nah, ceritanya itu continuity. Jadi tidak tidak sepotong-potong, tidak jungkir balik, tidak berantakan. Dan pada saat kalian cerita, kalian melihat. Contoh, kalian cerita tentang kampung kalian. Waktu kecil mandi segala macam. Itu pada saat cerita kalian sadar gak sih? Bahwa pada saat itu kalian sambil melihat. Cuman yang kalian melihatnya itu dengan mungkin dalam bentuk bayangan masa lalu, penglihatan masa lalu atau meriwayat dan sebagainya. Nah, coba kalian renungkan, bayangkan para arifin billah saat sedang cerita tentang surga, neraka, tentang ini segala macam. Tentu saja dia sambil melihat. Betul. Cuman penglihatannya beda sama kalian. Kalian pada saat cerita tentang kampung, tentang apa saja, kalian sambil melihat, ya melihat masa lalu, seolah-olah kalian sedang ada di sana gitu loh. Tapi kan kalian kadang-kadang gak sadar. Nah, para arifin billah benar-benar di sana gitu loh. Cerita tentang surga, ya dia benar sambil lihat surga gitu loh. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang surga, cerita tentang neraka, cerita beliau itu sambil kayak kalian, ya itu tadi, mungkin untuk sederhana supaya kalian paham, ngerti. Itu contohnya seperti kalau kalian mungkin dengan bayangan, dengan pikiran, kalau itu dengan basyiratul qalbi dan khorojta angka, keluar dirinya dari alam jasmania, alam ruhaniyahnya itu alam nafsaniyahnya, nafsaniyah atau jasad barzakinya itu lepas dari jasad jasmani. Nah itu lepas dia barzaki itu, sebut saja cerita tentang sedang duduk di surga itu ada begini, itu benar-benar duduk gitu loh. Jadi jasmani ini sebatas semacam kayak speaker,
semacam kayak handphone, semacam kayak TV. Nah, untuk supaya dilihat oleh orang yang belum pernah melihat. Dirinya itu semacam itu. Jadi kalian bayangkan TV. Kalian bisa melihat situasi mana saja di TV itu. Nah, mulut, pikiran dan semua ungkapan itu adalah seperti kayak TV bagi orang-orang yang mendengarkan dan memperhatikannya. Sehingga jelas dan gamblang, real sebenarnya. Namun kembali lagi banyak orang ya yang jungkir balik cerita, tapi dia sendiri adalah tidak pernah dan tidak paham. Anak-anakku semuanya, oleh karenanya banyak orang mengatakan bahwasanya Allah itu banyak mempunyai hijab dan terhijab. Salah. Kalau Allah menghijabi diri boleh. Contohnya seperti kalian menutupi aurat kalian, itu boleh sah, tetapi bukan tertutupi. Terhijab dengan menghijabi itu beda loh. Kalimat kalau udah berbicara kalimat itu adalah bisa jadi nggak sengaja atau bisa jadi terpedaya, bisa jadi terpaksa. Pokoknya apa saja yang sama kalau awalan ke akhiran an itu juga sifatnya itu kalau di bahasa Indonesia itu sifatnya itu sama dengan kemasukan, kesurupan, kesetanan, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti apa tuh? Berarti kemasukan Tuhan yang Maha Esa. Nah, tuh, kesurupan. Nah, itu salah satu contoh tuh tata bahasa ya. Jadi kalau ada orang mengatakan terhijab, itu berarti yang dibalik itu berarti terpedaya. Makanya Allah tidak terhijab. Jadi terpedaya atau terpenjara atau ya gampangnya berarti ya dia majhul sifatnya kalau dalam bahasa Arab itu majhul. Jadi lemah, gitu. Oleh karena itu jangan katakan Allah itu terhijab. Nah, kalau ia menghijabi dirinya iya. Nah, maka dari itu pada kajian yang lalu telah kami jelaskan pada hakikatnya bukan Allah yang terhijab, tetapi diri kalian yang terhijab sehingga tidak bisa melihat Allah. Nah, atau yang disebut terhijab itu bukan berarti tertutup oleh sesuatu yang berlapiskan berlapiskan benda atau yang menggelap-gelitakan, tidak. Ada orang yang terhijab itu tidak bisa melihat sesuatu apabila sesuatu itu dia ada cahayanya. Sebagai contoh, di kegelapan ada orang jalan bawa senter cahaya yang terang gitu, depan. Kemudian senter itulah nyorot ke depan itu. Orang yang di depan nggak akan lihat wujud diri kita. Itu cahaya yang menyilaukan. Begitu juga matahari. Apabila kalian melihat matahari yang sebenarnya pandang susah, nggak bisa. Lebih dekat akan terbakar. Itu bisa jadi gitu. Ya. Anak-anakku semuanya. Jadi banyak orang yang tersesat di jalan yang terang, banyak orang yang tidak melihat karena terang cahaya, tapi tidak sedikit pula orang yang ada di dalam
gulitaan. Nah, berbeda dengan melihat bulan yang indah ya. Oleh karena itu kalian itu akan lebih indah, sebenarnya sama saja, lebih indah melihat bulan ketimbang matahari. Itu lebih indah, percayalah. Kalian melihat bulan itu hakikatnya ialah yang kalian lihat cahaya matahari. Karena bulan hanya menyerap cahaya matahari, memantulkan kembali. Kalau kalian melihat matahari, resikonya besar. Bisa buta mata, bisa minimalnya rabun, dan gak bisa dinikmati. Tapi cahaya matahari, cahaya bulan sangat amat dinikmati. Bahkan kalian apabila di bawah ya, rembulan, bulan purnama atau bulan sabit, itu ada satu greget romantisme asmara, gitu. Dalam arti asmara ilahiyah, ya, bukan asmara, apalagi asmara dana, ya. Bukan ya, asmara ilahiyah. Jadi ada romantisme. Yang kami maksud di sini, kenapa para sahabat begitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah itu bagaikan bulan. Para arifin billah itu bagaikan bulan. Insan kamil itu bagaikan bulan. Jadi kalau kalian mau melihat cahayanya, jangan kalian langsung melihatnya. Resikonya besar. Dan sulit. Sulit kalian bisa melihat perwujudan aslinya. Karena cahaya itu ya, yang beresiko. Barang siapa yang melihat bulan, hakikatnya sama dengan melihat matahari. Itu sebenarnya. Dan ini pula pernah diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berjalan di malam hari dengan sahabat. Pas berbetulan bulan purnama, beliau menengadah. Terus sahabat melihat juga. Kamu lihat cahaya bulan, lihat indah, indah. Begitulah engkau bertemu dengan Tuhanmu. Itu, wahai anak-anakku semuanya. Apabila kalian sudah faham dan sudah mengerti ya, tentang hakikat wujudnya, ayo kita berjalan, kita melangkah, kita meraih sesuatu yang lebih indah lagi, yang dapat dinikmati. Jangan kalian meraih sesuatu yang akhirnya tidak bisa dinikmati, dan diri kalian pun tidak bisa memberikan kenikmatan kepada yang lain. Bapak sering katakan, bagi orang-orang yang sampainya dengan baik dan benar, bagi orang-orang yang lurus perjalanannya dan dijemput oleh Allah, itu kalau boleh diumpamakan itu mirip. Ya mirip, ini mirip. Nah ini bikin yang sederhana saja. Perumpamaan orang kampung. Mirip seperti, kalau kami umpamakan itu mirip seperti sumur. Sumur tidak membutuhkan air, tapi air itu ada. Perhatikan. Sumur itu boleh dan harus bahkan dimanfaatkan oleh yang ada di sekitarnya. Bertambah diambil, airnya bertambah jernih dan bagus. Tapi saat air itu tidak diambil, maka tidak menutup kemungkinan sumur itu menjadi mati. Tidak berguna, bahkan tidak bermanfaat. Bahkan pula airnya menjadi air basi.
Anak-anakku semuanya, jadilah kalian seperti sumur yang bisa bermanfaat untuk lingkungan. Semua menyenangkan, indah dan nikmat. Anak-anakku semuanya, setelah kalian memahami yang demikian, yang telah Bapak jelaskan, mari kita lanjutkan kajiannya. Yakni la tai'as min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal huduri farubbama qubila minal amali ma lam tudroks samaratuhu amilan. Saya ulangi lagi. La tai'as min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal huduri farubbama qubila minal amali malam tudrok samaratuhu amilan. Yakni jangan ada di antara kalian, jangan kalian putus harapan, putus asa. Asanya jangan diputus, ya. Jangan putus harapan, jangan putus asa. Tai'as, la tai'as. Yakni min qabuli amalin. Jangan putus harapan untuk mendapatkan atau diterimanya amal perbuatan yang tentunya kalian kerjakan dengan tidak khusyuk atau tidak khusyuk, maksudnya itu amalin lam tajid fihi wujudal huduri. Nah, itu maksudnya itu adalah yang di dalamnya amal kalian itu tidak khusyuk karena tidak ada ini, tidak hudur fil qalbi, hudurullah. Padahal setiap amal apapun harusnya hudurullah, menghadirkan Allah, menghadirkan dalam tanda kutip, bukan berarti kayak jailangkung, ya, yang harinya kesurupan. Farubbama qubila minal amali malam tudrak samaratuhu ajilan. Jadi sebab, ya, masih ada kemungkinan amal itu diterima padahal belum dapat dilihat hasilnya. Belum bisa dilihat hasilnya secara instan, ajilan. Secara instan, segera maksudnya. Jadi maksudnya farubbama qubila minal amali malam tudros samaratuhu ajilan. Jadi bisa jadi, ini bisa jadi atau kemungkinan. Nah, bisa jadi atau kemungkinan bahwa ada amal-amal di antara kalian yang sebenarnya sudah diterima, tetapi belum terlihat hasilnya secara instan. Belum dilihat hasilnya saat sekarang. Karena setiap amal itu bukan berarti harus kontan dibayarnya. Allah menyelesaikan semua amal kita itu akan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ingat, Allah akan memberikan sesuatu apapun terhadap hambanya itu sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan nafsu keinginannya atau keinginan nafsunya. Allah tidak akan memberikan hamba-hambanya
yang sesuai dengan keinginan nafsunya, itu pada dasarnya. Jika Allah memberikan, berarti itu istidraj, artinya ngeluluh, membiarkan. Mungkin kalau bahasa Betawi ngejor, ngerti nggak ngejor? Dijor, jadi dibiarkan, biar dilos kalian. Itu kalau memang ia adalah diberikan sesuai dengan nafsunya. Anak-anakku semuanya, mu'alif mengajak kepada kita sebenarnya, yakni untuk memahami, untuk mengerti tentang amal ibadah kita dalam hal apapun, ya, dalam hal apapun. Setiap amal apapun hendaklah disertai khusyuk. Kualitas amal itu adalah khusyuk, bukan indahnya amal. Amal perbuatan apa saja itu khusyuk. Khusyuk sudah sering Bapak jelaskan kepada kalian, itu mesra. Kalau sudah berbicara mesra, itu lupa segalanya. Karena apa? Dia konsentrasinya fokus. Jadi fokus pada apa namanya? Pada yang dituju, pada yang sedang dikerjakan. Apa saja. Entah itu dia kerja, apa saja, itu tak ada rasa capek. Yang ada itu nikmat dan indah. Tidak ada keterpaksaan, tidak ada intimidasi. Yang ada ialah nyaman, nikmat. Ya susah kalau seumpamanya orang yang di sekelilingnya nggak mengerti, susah. Sudah nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kalian mau ambil contoh-contoh, nggak usah jauh-jauh, terlalu jauh. Kalian boleh tanya istri saya atau anak saya. Saya kalau sudah mengerjakan sesuatu, itu adalah saya cintai pekerjaan itu. Saya sukai pekerjaan itu. Dan saya tidak akan mengerjakan yang tidak saya cintai. Karena sia-sia. Khusyuk itu maksudnya. Saya apabila sudah komitmen dan duduk berdiri atau duduk di depan komputer, karena komitmen, baik adalah komitmen untuk menjawab WA, pertanyaan-pertanyaan jamaah, pertanyaan anak-anak yang jauh-jauh di mana saja, itu sampai mengerjakan apa saja, gitu loh, yang ada di komputer itu bisa jadi selesai sholat subuh, kalian sudah tahu dong, mulai dari sebelum subuh nge-share. Setelah sholat subuh kemudian nunggu depan komputer tanya jawab. Setelahnya tanya jawab itu di grup, terus tanya jawab, tanya melayani tanya-tanya yang lain dan pekerjaan-kerjaan yang lain. Tanpa disadari bisa jadi sampai malam lagi duduk di kursi itu. Enggak kemana, hanya berdiri. Mungkin bergesernya kalau istri manggil makan, atau kalau direcokin sama cucu, atau mungkin berdiri aja, berdiri sebentar gitu. Itu karena apa? Saya bisa betah semacam itu dan menikmati. Karena tadi khusyuk. Khusyuk itu mesra. Mesra itu adalah komitmen. Jadi tidak ada beban, yang ada nyaman, nikmat. Begitu juga saya duduk di hadapan kalian. Saya menikmati. Kalian mau mengamalkan atau tidak, bukan beban saya. Tugas saya menyampaikan. Diterima atau tidak, itu sudah kembali pada diri kalian. Tidak ada beban bagi saya. Tapi kalau ulama-ulama lahiriah fikih ngamuk. Kalau muridnya nggak ngamalin atau apa, ngamuk, bisa jungkir balik segala macam. Enggak, bagi saya itu adalah kalian mengamalkan gak mengamalkan tuh tidak ada ininya. Artinya tidak ada efek apapun gitu.
Karena apa? Saya berdiri pada posisinya. Jadi tidak ada keterkaitan. Kalau kalian mengamalkan, alhamdulillah. Gak mengamalkan, wasyukurillah. Balelo, ndablek. Kan itu aja paling. Artinya tetap saya gak akan marah. Kalian gak mengamalkan gak akan marah. Kalian mendengarkan, alhamdulillah. Gak mendengarkan, gak apa-apa. Kalian datang ke sini semua tidur, gak apa-apa. Kalian tidur semua waktu lagi ngaji, gak apa-apa gitu loh. Tetap aja gitu loh. Gak ada masalah gitu loh. Karena apa? Menikmati, karena saya berdiri di hadapan kalian juga bukan karena kalian, tugas gitu loh. Bahkan saya berkomitmen dulu itu kemana saja. Saya andai saja tidak ada yang menimba atau yang mengambil air dalam diri saya, dalam tanda kutip ini ilmu, kayu, batu, apa saja bahkan bantal sekalipun akan saya ajari dia sampai dia pintar. Ntar katain gila dong, bodoh saya bilang, mana gila mau apa masa bodoh, gila kan kata dia, kata saya enggak, yang ngajarin batu kayu semuanya enggak ada masalah. Bahkan binatang sekalipun enggak apa-apa. Nah, biasa, saya sudah biasa ngajarin binatang. Apalagi jadi-jadian. Ya. Itu udah biasa, enggak ada persoalan itu. Jadi kembali lagi, di dalam amal apapun itulah harusnya khusyuk. Namun tidak semua orang bisa khusyuk. Kalian apa kalian khusyuk? Enggak. Mungkin kalian khusyuk saat apa? Saat pelukan sama istri atau pelukan sama suami doang tuh khusyuknya. Itu tuh khusyuknya mungkin cuma itu saja. Yang lainnya belum. Nah coba ikutin kayak gitu. Pada saat pelukan sama istri kalian khusyuk. Pada saat pelukan sama suami kalian khusyuk. Utang gak ingat tuh. Iya kan? Gak ingat utang, gak ingat wah dor bau di luar itu padahal lagi ada gempa bumi ada macam-macam. Enggak ingat. Khusyuk. Kenapa? Khusyuk. Begitu juga kalau kalian beramal khusyuk itu sudah. Yang lainnya itu terabaikan, artinya seolah-olah itu tidak peduli dengan siapapun, seolah-olah itu semacam itu. Jadi andai kalian tidak bisa khusyuk, maka juga kalian jangan putus asa. Jangan bilang kalian males sholat juga nggak khusyuk percuma, nanti nggak diterima. Jangan. Ngapain orang saya mau sodako mau ngasih hadiah nggak ikhlas juga. Itu kan katanya dengan khusyuk ikhlas. Kata lainnya, nggak ikhlas juga percuma. Bukan begitu. Kenapa? Semakin kalian tidak beramal, semakin kalian tidak bisa khusyuk. Yang ngapain sholat, orang sholat juga nggak khusyuk, daripada sholat nggak khusyuk nggak diterima masih nggak sholat sekalian. Ini orang namanya jahil murokab, bodoh yang berlipat ganda. Ayo kita runut, kita tuh manusia biasa. Kemudian kita manusia yang berjiwa. Ini kita manusia yang berjiwa. Kemudian secara kejiwaan, secara psikologis, kita tuh akan hanyut dan akan larut dengan kebiasaan-kebiasaan. Andai pun ada sesuatu yang lebih baik, karena kita sudah terbiasa di track, di jalan, di pijakan, di tempat, di makanan ini, kita nggak akan melirik loh ke yang lain. Kalian pernah lihat ada orang yang tidak melirik rendang makanan nih, tidak melirik
Wah, makanan yang enak-enak lah, ditumpuk itu. Dia malah nyomotnya yang di depan. Dia itu sayur asem, kemudian jengkol, pete, gitu, lalapan, terus apalagi ikan asin. Itu kan makanan kampung. Kenapa? Karena lidahnya itu memang lidah kampung. Apalagi lidah kontrakan. Udah susah. Kenapa? Sementara di sebelahnya ada ikan salmon, ada ikan macam-macam, tapi dia belum dimasak. Ikannya tuh pada lapisan-lapisan. Saya kalau nganter istri tuh kalau ke ke hotel atau ke restoran, saya lihat istri saya kayak kucing. Kenapa? Makanannya itu adalah ikan-ikan mentah. Ikan mentah apa ada salad yang mentah gitu loh. Nah, gado-gado kali ya. Itu sebagai contoh. Jadi seperti lidah saya terus terang lidah saya itu lidah kampung. Andai saya tiap hari itu ada sayur asam, sayur lodeh, tempe, sambel, itu nggak pernah bosan. Karena memang lidah kampung. Andai saja saya disuruh memilih, ada makanan, saya akan memilih itu yang sayur asam daripada rendang dan lain sebagainya. Itu contoh. Kenapa? Itu tadi disebabkan kulino. Nah, saya gambarkan ke sana kulino. Nah, dalam hal apapun kita akan bisa dan menikmati apabila dikulinokan, dibiasakan. Kalau kalian sudah terbiasa sholat, terbiasa menikmati apa saja, terus terbiasa zikir, apa segala macam, itu akan menjadi nikmat dan akan menjadi makanan rohaniah kalian. Tapi kalau kalian tidak, dengan alasan percuma, karena ini percuma zikir, pikirannya kemana-mana, itu nggak bakal kena dan selamanya nggak akan khusyuk. Justru dikulinokan. Filsafat Jawa, istilah dalam peribahasa Jawa yang benar-benar nyata sebenarnya. Witing tresno, jalaran soko kulino. Tumbuh cinta dan suka itu akibat kulino. Membiasakan. Bagaimana kalian akan khusus sholatnya? Sholatnya adalah gak dibiasakan. Gak dibiasakan. Coba kalian dibiasakan. Sebut saja seperti sholat subuh contohnya. Dibiasakan. Tidur jam berapapun, kalau kalian biasa sholat subuh, itu pasti terjaga sholat subuh. Dan apabila kalian sudah terjaga, gak bisa tidur lagi. Andai sejak kalian malas karena ngantuk, gak bisa tidur, nanti kalau sudah agak siangan dikit mungkin baru bisa tidur. Kan percuma. Walaupun gak sholat juga. Ini contoh. Kenapa kalian subuhnya kesiangan mulu? Karena gak kulino. Biasa ngorok. Tapi ngorok sunnah Rasulullah. Jadi kalau kalian kepengen mendapatkan pahala, ya itu. Karena apa? Mayoritas manusia itu adalah begitu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidurnya aja ngorok. Udah. Jadi manusia banget gitu loh. Manusiawi banget gitu loh. Kalau bilang Rasulullah tidurnya nggak ngorok. Kalau Rasulullah kemudian nggak menguap, itu tarikh yang lebay gitu loh. Dan macam-macam itu lebay gitu loh. Karena apa? Rasulullah mengklaim dirinya itu manusia biasa seperti kalian. Gitu. Ya bisa, Rasulullah kalau nggak nguap berarti nggak kentut dong, lebay gitu loh. Ini nggak harus terlalu berlebihan gitu loh. Itu karena berlebihan akhirnya tidak menjangkau dan tidak terjangkau akhlaknya Rasulullah oleh kita. Balik lagi. Jadi kalian gak usah putus asa walau sholatnya gak khusyuk sekalipun. Kalau kalian sudah sholatnya gak khusyuk, ini yang
saya bikin ini sebenarnya yang goblok siapa gitu loh lah. Kenapa sih mursyidnya menyediakan waktu untuk sholat berjamaah, padahal waktu tempatnya dekat, nggak mau datang. Ini sebenarnya yang ngeyel siapa gitu loh. Nah, tapi saya nggak woro-woro, silahkan saja. Nah, tempat dekat, alasannya macam-macam. Nah tuh, alasannya alasan orang-orang hakikat gitu loh. Yang nggak bisa ditolak orang alasannya hakikat gitu loh. Ya seperti alasannya apa? Alasannya Sayyidina Ali waktu itu, yaitu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke rumahnya Fatimah. Rumahnya kan dekat dempetan tuh, melipir masuk malam-malam. Sayyidina Ali tuh tiduran. Rasulullah hanya mengatakan, nggak sholat malam, Li. Itu kalau bahasa kita, lu nggak sholat malam, Li? Kagak dah. Pokoknya kalau Allah nggak Allah itu nggak memberikan kekuatan sholat, ya saya nggak sholat. Kalau Allah memberikan kekuatan sholat, baru saya akan sholat. Rasulullah ngelirik sambil keluar, sambil menepuk pahanya sendiri dengan kalimat al-insanu ajula. Manusia emang tergopoh-gopoh, sok tahu, gitu loh. Seperti kalian sok tahu, gitu loh. Kenapa sok tahu saya katakan? Sok hakikat, gitu loh. Kenapa sok hakikat? Nah ini sok hakikatnya apa? Apa-apa disandarkan hakikat. Giliran kalian dibantai, kemudian dihadapkan situasi yang sangat rumit, kalian tidak bisa mengelak dan kalian juga tidak pernah ingat tentang hakikat. Itu persoalannya. Makanya jangan main-main hakikat kalian. Maksudnya main-main diekspresikan macam-macam. Kalau memang kalian nggak bisa sholat subuh, ya udah saudara. Iya kesiangan, iya saya lagi males banget. Kenapa ya Allah nggak memberi hidayah? Bukannya ya Allah kan memang lebih tahu. Yang bilang Allah nggak tahu siapa? Bro, apa bro? Nah, siapa yang bilang Allah nggak tahu? Udah tahu. Ya Allah kan maha tahu. Iya, memang Allah tahu. Iya, maha tahu. Taunya siapa? Tahu kamu ketiduran. Nah itu maksudnya itu begitu, bukan tahu macam-macam. Ini dibangunin istri ngamuk lagi. Cuma karena itu tadi tidak kulino, dibangunin istri ngamuk, dibangunin anak, dijejak anaknya sampai jatuh, kan? Anak nangis, pas anak nangis, padahal anak nangis apa? Anak nangis itu dicolek sama malaikat. Maksudnya adalah sayang terhadap kalian, bangunin. Jam 4 nangis, wah gitu. Malah baru tidur habis main catur lagi. Baru tidur habis macam-macam, langsung dia bangun tempeleng anak atau dilemparin ke maknya. Maknya diem aja. Kenapa? Maknya mikir, kok ngaji di Akmaliyah tambah begini ya. Ini sebenarnya yang bener itu Akmaliyahnya apa yang ngajinya gitu loh. Kan gitu. Tambah ngamuk. Apa-apa sensitif banget. Kalimatnya nggak bisa dicontoh. Ngacak-ngacak. Terus apa maunya? Nah, malaikat itu langsung turun. Itu kalau kita itu sering-sering itu ya, sering-sering mengungkapkan hakikat. Nah, jadi mengkulinokan, membiasakan segala bentuk ibadah itu penting sekali. Jangan sok-sokan kalian, saya mah nggak butuh pahala, syirik loh, cari-cari pahala. Syiriknya di mana? Gitu loh. Ya kan orang sholat, orang zakat, orang melakukan ibadah apapun kan harus karena Allah, harus mencari hanya ikhlas, harus ikhlas dan harus. Sementara kamu ingin pahala, ingin surga, syirik gitu loh.
Robi'ah al-Adawiyah saja itu membakar surga. Gitu. Supaya banyak orang yang sholat bukan karena surga. Gitu. Atau bukan takut karena neraka. Itu bahasa lain. Gitu loh. Dan itu baginya. Gitu loh. Tapi bukan berarti kalian tuh harus ikut-ikutan. Itu tempatnya di akidah. Masalah kalian ingin surga, takut neraka. Ini kan hati, nggak ada yang harus diketahui dan harus diproklamirkan ke siapapun. Karena Allah itu juga tidak bisa diungkapkan. Nggak ikhlas, itu nggak bisa. Semua itulah kembali ke dalam diri. Oleh karenanya, hayu kita belajar. Hayu kita mulai. Hayu kita melangkah. Untuk membiasakan segala bentuk ibadah apapun, kendati pun kita belum sampai khusyuk, belum sampai ikhlas, gak mengapa, tak masalah, teruskan. Nanti ada masanya di mana kalian mendapatkan khusyuk. Masa iya sih sholat 1000 kali gak ada khusyuk sekali-kali acan? Kalian dapat khusyuk sekali saja, itu keselamatan dunia akhirat. Itu, masa iya sih kalian jalan atau kalian mancing 1000 hari gitu, mancing 1000 hari nggak dapat ikan, masa iya sih kalian nggak bisa menikmati, setiap hari kalian contohnya melakukan sesuatu apa saja gitu, masa iya sih nggak bisa menikmati sekali saja gitu loh. Kalian nikah dipaksa sumpamanya, suami istri, sudah menjadi suami istri, masa ya sih kalian tidak bisa tumbuh ada rasa cinta selama dia terus kalian ketemu terus gitu loh. Ada masanya, ada masanya mesra, ada masanya di mana kemesraan itu dirasakan, itu pasti. Jadi kalau kalian putus asa dengan amal-amal kalian karena tidak khusyuk, atau kalian putus asa karena ternyata amal kita dan juga tidak diterima, awas, hati-hati. Itu adalah jebakan kalian. Itu jebakan dari setan-setan, jin, iblis dan lain sebagainya. Dengan dengan kabar-kabar, dengan ungkapan-ungkapan, dengan kata-kata, dengan kalimat yang membesarkan, menguatkan untuk kalian putus asa, untuk kalian berhenti. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah melakukan toreko, saya sudah jungkir balik, kok saya tambah ambles usahanya, tambah doa sudah mana Gusti Allah ini. Awas loh ya. Enggak begitu. Allah mengabulkan bisa jadi dalam sisi lain dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Awas loh. Masih banyak lagi Allah tuh caranya. Jadi enggak selamanya spontan dapat itu, tidak. Bahkan banyak amal-amal kalian yang ternyata dialihkan untuk kepentingan kalian, untuk kebutuhan kalian. Apa sih? Contoh untuk keselamatan kalian, diberikan keselamatan, apa itu enggak pengkabulan? Awas loh. Kalian jalan bepergian kemana saja diberikan keselamatan, itu pengkabulan loh. Banyak amal ibadah yang efeknya itu adalah kalian menjadi orang yang selamat. Ada yang efeknya ke rezeki, ada yang efeknya ke cerdas, ada yang macam-macam. Tapi kalian tidak bisa dituju pada satu titik di mana kalian ingin, saya ibadah ini supaya dapat rezeki, nggak bisa. Saya mau ini supaya dapat, nggak bisa. Karena apa? Allah yang akan mengatur sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian akan diselamatkan oleh Allah, tapi kalau kalian tidak diselamatkan oleh Allah, maka kalian akan diberikan oleh Allah istidraj, yaitu dijor, dilos, diluluh, dibiarkan. Kalian akan kemana saja, apa saja terus, harta dilimpahkan, ilmu
dialirkan, kesehatan diberikan, semuanya didapatnya. Tapi tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhiratnya. Akhirnya malapetaka baginya, hanya di dunia mungkin sedikit ia dapat menikmati, tapi akhirat selamanya dia tidak bisa menikmati. Itu. Oleh karena itu banyak orang yang kaya tersesat, banyak para pejabat yang tersesat, ya. Banyak pula orang yang pinter suka minteri, tersesat juga. Jadi banyak karena apa? Karena istidroj, diluluh, diberikan, dilos, dijor oleh Allah. Kalau kalian pada saat tertentu ternyata diberikan rambu-rambu oleh Allah, anak jadi rambu-rambu, istri jadi rambu-rambu, suami jadi rambu-rambu, saudara jadi rambu-rambu, siapapun yang ada di sekeliling kalian itu menjadi rambu-rambu, menjadi sinyal-sinyal di mana kalian akan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena egonya kita, karena disebut di dalam diri itu ada yang disebut togut, keras kepala, angkuh, sombong, sehingga semua rambu-rambu itu diabaikan. Bayangkan dong, kalau kalian nyetir mobil mengabaikan semua rambu-rambu, pasti banyak celakanya ketimbang selamatnya. Sama. Kalian dikasih rambu-rambu istri, diabaikan. Mana rambu-rambunya? Istri wanita, ya. Istri itu biasanya umumnya bukan wanita di sini. Wanita yang ngono lah, yang ngono, yang jauhan dikit. Itu biasanya tuh bawel, cerewet. Tapi cerewetnya sebagai sinyal rambu-rambu. Contohnya kecemburuannya, itu sinyal, semuanya itu sinyal rambu-rambu. Namun mau nggak kalian mencermati rambu-rambu itu? Anak seumpamanya juga dengan pola tingkah semuanya itu juga rambu-rambu. Suami dengan tegas dan hentakan-hentakan tertentu, itu juga rambu-rambu. Apalagi saudara, teman, itu juga rambu-rambu. Semuanya sinyal-sinyal. Namun terkadang kita mengabaikan rambu-rambu itu sehingga kita terperosok atau terjerembab atau mungkin terpelanting atau mungkin terjebur di jurang dan sebagainya, jurang kenistaan. Itu tidak menutup kemungkinan terjadinya karena mengabaikan rambu-rambu. Wahai anak-anakku semuanya, oleh karenanya Bapak berpesan kepada kalian, cermati semua yang ada di sekitar kalian. Kalau kalian belajar ilmu tauhid, pandang, syuhud, lihat, jangan sok tauhid. Kalau kalian tidak bisa melihat istri, suami, anak, itu tidak bisa melihat kepada kehendak dan perwujudan gerakannya, sudah deh, jangan sok-sokan tauhid. Itu lebih awam dari orang yang awam. Dan ini yang lebih berbahaya. Kalau disebutkan dalam syair yang tertulis di dalam kitab Badrun Nafis, itu menyatakan fa'alimum bi'ilmi lam ya'malan mu'azzabum min qabli abidil wasan. Barang siapa yang mempunyai ilmu, kemudian ilmu itu tidak diamalkan, mu'adzabum min qabli abidil wasan, akan diazab terlebih dahulu oleh Allah daripada orang yang menyembah berhala. Tuh. Kalian sudah mendapatkan ilmu tauhid, kalian sudah mendapatkan ilmu hakikat, kalian sudah diberitahukan dan diajarkan bagaimana syuhud dan musyahadah.
kelakuannya kayak orang awam, sampai orang awam sendiri terperanjat bengong melihat gayanya, caranya marah, caranya saya tahu kalian semua itu begitu tuh, sebagian itu, sebagian bukan semua, kalian sebagian itu begitu tahu saya. Kalian dengan istri, laki-laki dengan istri, istri enggak sama suami, sama orang lain. Ya. Nah, atau kalian bisa jadi mertua yang enggak ngerti, bingung. Ini orang tiap hari ngaji, tapi kok begitu? Terus apa? Ini karena jahil murokab, karena mengikuti hawa nafsunya. Jangan berharap, jangan mimpi untuk dijemput oleh Allah. Itu jangan mimpi untuk dijemput oleh Allah. Dan jangan mimpi kalian tuh bisa khusyuk nantinya. Namun kendati pun demikian, tetap kalian jangan sampai kalian putus asa untuk usaha dan ikhtiar kalian merubah diri kalian, hijrah, membersihkan terus. Jangan sampai kalian tuh stuck, berhenti di situ. Yang akhirnya kalian malah tambah hancur dirinya. Anak-anakku semuanya, jadi akhirnya kita bisa menyimpulkan memang kita semua adalah belum bisa khusyuk, belum bisa mesra. Namun kita juga tidak boleh putus asa untuk usaha dan ikhtiar. Tentu saja akan ada perubahan-perubahan. Namun kalau selamanya tidak ada perubahan, ya sudah, berarti hanya ada kalimat yang berisikan 6 huruf. Takdir, selesai. Udah. Takdirnya apa? Ya harus terima takdirnya. Takdirnya nanti ahli neraka, takdirnya ada. Ya kan Bapak masa sih tega, Bapak nggak ngasih syafaat. Saya nggak pernah tega, gitu. Ya syafaat, iya syafaat. Gitu. Syafaat apa? Syafaatnya saya kasih yang kuat kencang, sehingga pada saat kalian didorong ke surga loncat lewatin. Energinya terlalu kencang. Kebanyakan syafaat repot juga kan. Nah udah. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu alaikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.